Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian, Ma'had Tahfiz Mafaza yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pembahasan pada kitab atau pada buku fikih ibadah, yang mana pada pertemuan atau kesempatan yang lalu kita telah membahas rukun wudu yang terdapat di halaman ke-34. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan baru, yaitu sunnah wudu. Sunnah wudu yang terdapat di halaman ke-35. Baik, para santri sekalian, mohon diperhatikan F sunnah wudu. F sunnah wudu. Apa yang dimaksud dengan sunnah wudu, atau apa pengertian dari sunnah wudu? Baik, sunnah wudu ialah amalan-amalan yang merupakan bagian dari tata cara wudu. Sunnah wudu adalah amalan-amalan yang merupakan bagian dari tata cara berwudu. Namun apabila ia ditinggalkan, maka wudu tetap sah dan tidak menjadi batal. Taib. Pada pembahasan kali ini berbeda dengan pembahasan sebelumnya, yang mana di pembahasan sebelumnya yaitu pembahasan rukun wudu, kemudian pembahasan syarat wudu dan pembahasan kewajiban wudu. Itu apabila salah satu dari pembahasan tersebut ditinggalkan, maka wudu menjadi tidak sah, atau dalam artian batal. Tetapi pada sunnah wudu ini, apabila salah satu sunnah tertinggal atau ditinggalkan, maka wudu tetap menjadi sah atau tidak batal. Baik, langsung saja nomor 1, yaitu bersiwak. Nomor 1 adalah bersiwak. Bersiwak hukumnya adalah sunnah pada setiap saat. Bersiwak adalah hukumnya sunnah pada setiap saat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardhatun lirabbi. Saya ulangi, as-siwaku matharatun lil fami mardhatun lirabbi. Artinya bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah. Jadi salah satu manfaat bersiwak yaitu adalah membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis ini sahih. Para santri sekalian, bahwa ada beberapa waktu yang utama dikerjakan bersiwak. Dalam artian apa? Ada beberapa waktu yang mana dianjurkan untuk bersiwak. Ya, yang mana dianjurkan untuk bersiwak. Dan salah satu waktu utama ya dianjurkannya bersiwak adalah ketika hendak berwudu. Ya. Jadi ketika hendak berwudu ini salah satu waktu yang bagus. Ya, salah satu waktu yang utama. Dari salah satu waktu yang utama, meskipun masih ada lagi waktu yang utama selain ketika hendak berwudu. Oleh karenanya, kenapa bersiwak dimasukkan ke dalam sunnah wudu? Maka kita akan baca dalil berikut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Saya ulangi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Artinya adalah, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Baik, di sini Rasulullah SAW khawatir, ada rasa kekhawatiran akan memberatkannya atau akan memberatkan umatnya. Ya. Jadi pada teks hadis tersebut tuliskan seandainya, ya, kalau sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka apa? Maka Rasulullah SAW akan memerintahkan mereka, yaitu umatnya, untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ini karena keutamaan dari bersiwak. Ya. Jadi sekiranya tadi tidak memberatkan, maka akan Rasulullah SAW wajibkan. Tapi karena khawatir, maka Rasulullah hanya sebatas mensunahkan. Maka oleh karenanya, kenapa bersiwak masuk ke dalam sunnah wudu? Ya, salah satu alasannya tadi yang disebutkan pada hadis tersebut. Taib, itu pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Sunnah wudu yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan pada awal wudu 3 kali sebelum membasuh wajah. Para santri sekalian, sunnah wudu yang kedua ini pada hakikatnya satu pembahasan dengan sunnah wudu yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Oleh karenanya kita baca terlebih dahulu sunnah wudu yang kedua sampai sunnah wudu yang kelima. Setelah itu baru kita akan jelaskan pengertiannya atau kita akan berikan penjelasannya. Taib, sunnah wudu yang kedua tadi membasuh kedua telapak tangan pada awal wudu 3 kali sebelum membasuh wajah. Kemudian sunnah wudu yang ketiga yaitu memulai dengan berkumur-kumur dan istinsak. Istinsak yaitu memasukkan air ke dalam hidung sebelum membasuh wajah. Keempat, menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air sehingga bisa sampai ke bagian dalamnya. Yang kelima, mendahulukan anggota yang kanan, yaitu memulai bagian kanan dari kedua tangan atau kedua kaki sebelum yang kiri. Baik, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah wudu yang kedua sampai yang kelima ini dalilnya adalah atau masuk ke dalam dalil yang dibawakan dari Humran. Ya, Humran adalah pembantu dari Utsman bin Affan. Baik, saya bacakan dari Humran, pembantu Utsman bin Affan. Menceritakan bahwa Utsman bin Affan pernah meminta air untuk berwudu. Jadi suatu ketika Utsman bin Affan meminta air kepada Humran untuk apa? Untuk berwudu. Kemudian dia ingin berwudu, yaitu Utsman ingin berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya, yaitu Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, yaitu yang disebut istinsyak. Ya. Kemudian membasuh muka atau membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Kemudian membasuh tangan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah SAW pernah berwudu seperti wudu ini atau seperti wuduku ini. Jadi Utsman bin Affan
mencontohkan wudunya itu sebagaimana Utsman melihat Rasulullah SAW pernah berwudu seperti wudunya Utsman. Jadi Utsman bin Affan ini ingin mengajarkan kepada pembantunya cara wudu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi kata Nabi barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini, yaitu wudu seperti yang Utsman contohkan, adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Ya, jadi Ibnu Syihab berkata bahwa ulama kita mengatakan bahwa wudu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dari hadis yang saya bacakan tadi, kita dapat meringkas atau mengambil pelajaran tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita bisa ringkas tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Ini jelas. Yang kedua, membaca basmalah. Jelas. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu rukun wudu. Kemudian ringkasan atau faidah yang ketiga, yaitu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Dan ini sunnah wudu yang kedua. Ya, sunnah wudu yang kedua, yaitu membasuh kedua telapak tangan pada awal wudu 3 kali sebelum membasuh wajah. Baik. Kemudian ringkasan atau faidah yang keempat, yaitu mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan ke dalam mulut yang dinamakan tamadmado atau yang dinamakan madmado, yaitu berkumur-kumur, dan dimasukkan ke dalam hidung yang disebut istinsak, ya, sekaligus melalui 1 cidukan. Jadi berkumur-kumur dengan istinsak ini 1 kali cidukan. Maksudnya 1 kali ambil air dibagi 2, yaitu setengah dimasukkan ke dalam mulut untuk berkumur-kumur atau tamadmado, yang setengahnya lagi dimasukkan ke dalam hidung untuk istinsak. Ya, kemudian air tersebut dikeluarkan atau yang disebut istinsar dengan tangan kiri. Ya, hal ini dilakukan sebanyak 3 kali dan ini sunnah wudu yang ketiga. Baik. Faidah atau ringkasan yang kelima, yaitu membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Ya, yang kelima, ringkasan yang kelima yaitu membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Dan ini sunnah wudu yang keempat. Yang keempat yaitu sunnah wudunya menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air sehingga bisa sampai ke bagian dalamnya. Ya, maka ini Ini jelas. Ya, membasuh seluruh wajah. Di hadis tersebut disebutkan ringkasannya yaitu membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Baik. Kemudian yang kelima yaitu ringkasan atau faidah yang kita ambil dari hadis yang tadi. Yang keenam yaitu membasuh tangan kanan, kemudian
kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Ya. Ringkasan yang keenam yaitu apa? Membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Dan ini sunnah wudhu yang kelima, yaitu apa? Mendahulukan anggota yang kanan. Tadi membasuh tangan kanan, ya, membasuh tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri. Berarti ini apa? Jelas sunnah wudhu yang kelima, yaitu mendahulukan anggota yang kanan, yaitu memulai bagian kanan dari kedua tangan atau kedua kaki sebelum yang kiri. Baik. Kemudian lanjut ringkasan yang ke-7, yaitu mengusap kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Dan ringkasan yang ke-8 yang terakhir yaitu membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jari jemari. Ya, toib, mungkin cukup sampai sini, ya. Cukup sampai sini yang kita bahas kali ini. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.